المنزه عن الشريك والأمثال والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالغدو والآصال أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. حضرة الكرام, para habaib, para masyayikh, para alim ulama, wa akhusu bidzikri kepada Al-Habib Zainal Abidin Ibn Al-Habib Muhsin Al-Hinduan hafizahullah wa ra'ah, kepada Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Adrus, Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri, dan semua para habaib yang hadir di malam yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan para habaib, para alim ulama, para tuan guru diberi oleh Allah sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah beri kepada mereka panjang umur. Mudah-mudahan diberi istiqamah, bisa membimbing kita di jalan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada perangkat desa yang mewakili ataupun semua panitia penyelenggara Hawliyat al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kita berharap mudah-mudahan tidak keluar kita semua dari majlis yang mulia ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan aib kita ditutup oleh Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di malam yang mulia ini kelak berbuah duduk di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita duduk di majlis yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagia ketika melihat kita duduk di majlis semacam ini. Bahkan majlis ini adalah majlis tanda seseorang hidup bahagia. Ulama mengatakan min alamatis sa'adah hubbus salihin wad dunuwu minhum. Termasuk daripada tanda seseorang hidup bahagia adalah cinta orang-orang soleh. Kita sekarang duduk cinta kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Kita sekarang duduk karena cinta kepada zuriyah keturunan Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Bukan cuma cinta, waddunuwu minhum, bahkan kita mendekat kepada majlis-majlis mereka. Maka sungguh kita berharap mudah-mudahan cinta kita terbalas. Mudah-mudahan cinta kita telah berbuah bersanding dengan Al-Faqih Al-Muqaddam. Bahkan cinta kita telah berbuah bersanding dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali waktu pernah masuk ke dalam masjid. Coba lihat bagaimana mulianya majlis seperti majlis yang kita hadiri di malam yang mulia ini. Ini majlis adalah majlis ta'lim, majlis dibagikan warisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tersebut mengatakan ketika Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi melihat dua majlis hadirin. Yang kanan majlis zikir, yang kiri majlis ta'lim. Lalu Nabi mengatakan, kilahuma majlisani ala khairin. Dua majlis ini sama-sama baik. Majlis yang kanan, majlis kiri sama-sama bagus. Amma ahaduhuma, majlis yang kanan adalah majlis zikir, majlis bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Majlis kita berdoa, majlis kita berzikir, mendekatkan taqarrub kepada Allah. Tapi Nabi mengatakan insya'a a'tahu wa insya'a mana'ahu. Tapi bisa jadi majlis zikir itu diterima oleh Allah, dan sebaliknya bisa jadi majlis zikir tersebut ditolak na'udzubillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menoleh kepada majlis ta'lim hadirin. Dan Nabi mengatakan amma ahaduhuma, adapun yang satunya adalah majlis ta'lim. Majlis yang diajarkan halal dan haram. Majlis yang di situ dikenalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis di mana di situ ditanamkan cinta kepada pewaris baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan wa innama bu'ithtu mu'alliman, dan aku, kata Nabi, diutus untuk mengajarkan ilmu agama. Fajalasa sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi duduk memilih untuk duduk di majlis ta'lim. Maka kita berharap mudah-mudahan majlis ta'lim di malam yang mulia ini dihadiri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang begitu dibanggakan oleh Nabi Muhammad hingga kelak berbuah syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini majlis bukan cuma mengajarkan ilmu agama. Ini majlis adalah menanamkan kita cinta kepada para aulia. Sekarang kita ada di dalam jamuan seorang ulama al-faqihil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Coba lihat hadirin. Kita sekarang sering melihat di media sosial bagaimana dakwahnya para habaib. Belum lagi murid-murid yang diajarkan oleh para habaib. Bahkan ulama-ulama yang datang dari Hadramaut, dari Tarim, yang dakwah di penjuru Indonesia, mereka golongan para habaib. Semua para habaib yang datang kepada kita berdakwah di tempat seperti ini tidak lain adalah keturunan satu orang yang kita hauli malam ini adalah Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kalau kita sudah terheran-heran dengan dakwahnya anak cucunya, bagaimana dengan dakwahnya Al-Faqihil Muqaddam? Kalau sudah kita terheran-heran dengan dakwahnya Faqihil Muqaddam, lalu bagaimana dengan dakwahnya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir? Kalau kita sudah terheran-heran dengan dakwahnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir, bagaimana dakwahnya kakeknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itu orang hadir ke majlis yang mulia semacam ini gak rugi. Coba lihat bagaimana di situ di majlis semacam ini diberikan ilmu agama, ditanamkan cinta kepada para ulama-ulama pewaris baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan hadir di majlis semacam ini hadirin, kata ulama kita akan tahu bagaimana hakikat orang yang mewarisi sir Nabi Muhammad, yaitu para aulia, atau orang yang hanya ngaku-ngaku saja seorang wali. Al-Imamul Haddad, beliau mengatakan dalam diwannya, kalau kalian pengen tahu apa ini wali atau tidak, kita kan sering kadang kalau sudah bisa nebak, masya Allah sudah jadi wali. Kadang kita main ke satu ustadz, kadang ustadznya nggak sholat, tapi dikit-dikit sudah kasyaf seakan-akan udah ini wali. Kadang dikit-dikit bisa gandakan uang, udah ini wali. Sekarang kita lihat yang dikatakan wali itu seperti apa. Imamul Haddad beliau mengatakan, ulaika agwamuhum muradi wa matlabi min jumlatil ibadi wa hubbuhum qad halla fi fuadi ahlul ma'arif was safa wal adabi. Kata beliau, mereka para aulia adalah kecintaanku dan idolaku sepanjang kehidupanku. Merekalah para aulia punya 3 sifat. Kalau pengen tahu betul-betul wali, pewaris sir baginda Muhammad, ingat 3 sifat. Kalau nggak ada 3 sifat ini, dia hanya ngaku-ngaku wali hadirin. Apa itu? Pertama, ahlul ma'arif,
orang wali tahu dan paham ilmu agama. Kalau ada wali kemudian gak paham ilmu agama, berarti bukan wali. Kalau ada wali gak sholat, bukan wali. Kalau misalkan ada wali, naudzubillah, menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya, gak paham ilmu agama, itu bukan wali. Mungkin wali murid mungkin. Tapi wali tahu ilmu agama, hadirin. Hadirin, Imam Syafi'i mengatakan, mattakhadallahu waliyan min rajulin jahil. Allah gak bakal ngangkat seorang wali dari orang bodoh. Gak ada. Semua mengenyam pendidikan ilmu agama. Coba lihat para aulia, semua tahu bagaimana halal dan haram. Abu Yazid Al-Bustami, beliau pernah sekali waktu ngajak santrinya untuk ketemu orang yang dikenal wali. Ketika sampai dengan perjalanan yang sangat jauh, tuh wali lagi sholat. Selesai sholat ditungguin, keluar wali tersebut dari masjid, dipandang oleh Abu Yazid Al-Bustami. Masya Allah, sebelum keluar yang dikatakan yang dikenal wali tadi itu ngeludah di masjid. Tahu kata Abu Yazid, kata beliau, udah, saya yakin tuh bukan wali, udah pulang aja. Kata muridnya, ya Syekh, kita jalan sudah jauh, pengen tabarukan, ngambil barokah kepada wali tersebut. Kata Abu Yazid, nggak mungkin wali. Kenapa? Karena tidak punya ilmu agama, nggak bisa jaga adab di masjid, apalagi menjaga adab sir daripada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang kalau mau jadi seperti mereka, ayo tuntut ilmu agama. Kalau kalian ingin jadi wali, mondok, masuk madrasah, minimal kalau mungkin sudah umur, hadir di majlis-majlis yang mulia semacam ini. Saya tanya yang hadir, kira-kira kalian datang ke sini rugi apa enggak rugi? Rugi apa tidak? Mau rugi apa hadirin? Datangnya gratis, dapat bungkusan, nyumbang enggak nyumbang bahkan. Tapi insya Allah keluar minimal dosa kita diampuni oleh Allah. Belum lagi keluar dicatat menjadi golongan orang-orang yang mulia. Tadi belum masuk, mungkin kita menjadi orang yang kotor. Ketika duduk dengan orang-orang yang mulia, Allah ganti nama kita menjadi nama yang mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya tuntut ilmu agama, taklim. Kalau sudah meninggalkan ilmu agama, naudzubillah, orang sekarang gak begitu senang kalau sudah nyuruh taklim atau mungkin datang untuk berguru kepada tuan guru ilmu agama, kadang nggak mau. Sekarang zaman sekarang pengennya instan, yang nebak-nebak lebih laku. Kalau sudah ditebak besok akan terjadi kejadian begini-begini, masya Allah, viral. Tuh yang ngajari ngaji nggak ada, bahkan yang ngajari Al-Quran sudah nggak laku. Coba lihat apa kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Pengen tahu orang yang VIP di antara kita di tengah-tengah masyarakat? Apakah yang viral begitu? Enggak. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Bukan yang viral, bukan yang bisa nebak. Makanya tuntut ilmu agama. Orang kalau sudah nggak punya ilmu, kata Imam Haddad, cenderung maksiat. Kata beliau 4 hal. Kalau kita punya satu saja, kita akan maksiat kepada Allah. Apa? Pertama, al-jahlu. Orang kalau nggak punya ilmu agama atau jahil, bodoh, itu rentan maksiat kepada Allah. Coba lihat, orang berani mencuri. Kenapa mencuri? Karena mungkin nggak tahu bagaimana ancaman Allah kepada mereka yang mencuri. Orang berani nggak sholat. Kenapa berani nggak sholat? Sebab nggak tahu bagaimana ancaman orang ketika dia meninggalkan sholat. Andai dia tahu, nggak berani, hadirin. Di zaman Nabi itu ada anak muda datang kepada Nabi.
Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, qad mata abi, wahai Nabi, ayah sudah meninggal. Walaysa lahu ghasil wala kafin, cuma gak ada yang berani mandikan, gak ada yang berani ngafani. Kenapa? Coba saya minta tolong wahai Nabi, coba lihat jenazah ayah saya seperti apa. Waktu itu ada 2 sahabat diutus sama Nabi untuk melihat jenazah ayah dari pemuda tadi. Anda tahu ketika diutus oleh Nabi 2 sahabat tersebut datang kepada jenazah si ayah, ya Allah, dibuka jenazahnya ternyata berubah, kepala babi, badannya badan manusia. Kaget sahabat hadirin. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wajadna mithlal khinziril aswad. Wahai Nabi, saya lihat mukanya sudah berubah menjadi seekor babi menghitam, seakan-akan gosong. Wahai Nabi, Nabi dengan sifatnya Raufur Rahim, yang kasih sayang kepada umat, datang kepada jenazah tersebut, kemudian mengusap wajah si ayah. Masya Allah, berkat tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wajah si ayah tersebut menjadi seorang manusia biasa, kembali seperti semula. Gak lama kata Nabi, udah sekarang dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Siap. Dilakukan hal tersebut oleh sahabat. Sudah, ketika dibawa ke liang lahat, Nabi saat itu menyaksikan, pas diletakkan jenazah, dibuka kain kafannya. Masya Allah, sahabat kaget. Ternyata ketika dibuka kain kafannya, kepala berubah kedua kalinya menjadi seekor babi menghitam. Nabi heran hadirin, sudah didoakan, diusap oleh tangan yang mulia. Kata Nabi, ya syab, hei pemuda, ayyu amalin kana ya'mal abuka fid dunya. Ini ayahmu ini perbuatannya dulu ngapain sampai berubah kedua kalinya seperti ini? Apakah dia pembunuh? Enggak wahai Nabi. Atau pencuri? Enggak. Atau mungkin main perempuan zina? Enggak. Ahli minuman keras? Enggak. Terus apa dosanya? Kata anak muda, kana tarikus sholah. Ayahku enggak sholat wahai Nabi. Bayangin hadirin, ayahku enggak sholat. Kata Nabi, ya ashabi, sahabat yang hadir, ungguru halaman tarokas sholat. Coba lihat orang kalau tinggalin sholat. Yab'athuhullahu yawmal qiyamah mithal khinziril aswad. Kelak dibangkitkan di hari kiamat menjadi seekor babi menghitam. Na'udzubillahi min. Nah, kalau sudah tahu bagaimana ancaman orang-orang gak sholat, insya Allah selamat dari meninggalkan sholat. Makanya taklim, ayo tuntut ilmu agama, masukkan pondok-pondok pesantren. Mungkin kita sekarang zaman kita selamat, tapi na'udzubillah generasi selanjutnya hadirin, mungkin sekarang kita ahli majlis, anak kita, cucu kita, gak ada yang bisa menyelamatkan seperti duduknya mereka di majlis yang mulia semacam ini. Ayo tuntut ilmu agama. Makanya orang jadi wali pertama ahlul ma'arif, punya ilmu agama. Kalau sudah nggak punya ilmu agama berarti bukan wali. Saya teringat, saya dari Malang hari ini, pernah ketemu orang yang di situ tersohor dia wali. Pas waktu itu saya datang ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya, dia bilang, Habib, waktu itu masih kecil, saya masih kecil, dia mengatakan, Habib saya mau tanya, ya, Habib pernah mimpi Nabi enggak? Saya bilang, saya enggak pernah mimpi. Kata orang ini, coba lihat, Habib kalau saya mimpi Nabi sebelum saya lahir. Bayangin, saya mimpi Nabi ini sebelum saya lahir sudah mimpi, apalagi sudah lahir. Saya bilang, ini mungkin kalau enggak gila stres. Setelah itu, coba lihat, setelah itu, maaf jamaah wanita selaman dengan dia, seakan-akan gak ada lagi hukum Islam, seakan-akan semuanya menjadi halal kepada dia. Nah, orang yang beginian hadirin, sudah yang beginian sudah jangan dianggap wali. Kenapa? Gak punya ilmu agama. Seorang wali itu pasti punya ilmu agama. Kalau gak punya ilmu agama, lau ittakhadahu la'allamahu,
Kata Imam Syafi'i, kalaupun memang nggak punya ilmu agama, pasti diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, masukkan ke madrasah-madrasah, ajarkan untuk cinta kepada tuan guru, kepada ulama. Insya Allah anak tersebut cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang kedua, kata beliau Imam Haddad, kalau pengen tahu wali, pertama punya ilmu agama. Yang kedua, ahlul ma'arif was-safa. Orang wali itu hatinya bersih, nggak ada dendam, nggak dikit-dikit kemudian hasut sana hasut sini, nggak ada. Atau mungkin mengatakan, oh kalau wali itu makomnya lebih tinggi saya, itu sama saya persaingan makom. Itu bukan wali hadirin. Kalau ada mengatakan itu makomnya itu masih di kaki saya, itu bukan wali. Sofa. Kenapa? Karena dia sekarang mendapatkan sir daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang wali itu hatinya bersih. Bahkan kalaupun ada kejadian yang menimpa dia, nyakiti pribadi dia, bukan nyakiti agama, langsung dimaafin. Seorang cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dalam kitab Syarah Ainiyah disebutkan, Ali Zainal Abidin ini Masya Allah ahli ibadah. Sebelum beliau lahir, sahabat Jabir pernah dahulu itu main kepada Nabi. Pas waktu itu ketika sahabat Jabir bertamu ke rumah Nabi, Nabi lagi mangku cucu beliau Sayyidina Husain. Kata Nabi kepada Jabir, "Hei Jabir, kau tahu Husain yang kecil ini? Iya, akan punya anak yang bernama Ali Zainal Abidin, yang kelak akan dipanggil di hari kiamat, liyakum Zainal Abidin. Bangun seorang yang menjadi hiasan orang ahli ibadah. Fayakumu ibnuhu, akan yang bangun ini adalah anaknya ini, anaknya Husain. Husain masih kecil. Ali Zainal Abidin, Masya Allah, dalam kitab disebutkan kalau sholat minimal semalam 1000 rakaat. Kalau sudah ibadah, paling suka ibadah. Kalau sudah ibadah lupa dengan yang lainnya. Ini coba lihat bagaimana kalau memang ini wali, dia tandanya bagaimana. Pernah sekali waktu, karena beliau ini ahli sholat hadirin, sehari sholat 1000 rakaat. Sekali waktu ketika beliau sholat, di belakang ada orang yang menunggu beliau. Jadi ceritanya ada orang bawa uang ke masjid untuk bayar hutang kepada temannya. Dia bilang kepada si istri, wahai istriku, siapin untukku 5.000 dirham untuk aku bayarkan hutang kepada temanku. Siap, kata si istri. Udah ke masjid. Ketika di masjid dia dapati uangnya hilang. Mau bayar udah nggak bisa. Balik ke masjid, orang sudah pada pulang dari masjid. Dicari, nggak ada yang bisa dicurigai kecuali satu orang yang lagi sholat. Siapa? Ali Zainal Abidin. Udah ditungguin, kata orang ini, ya ini, kata orang ini malingnya ini, nggak ada lagi, cuman maling gaya sholat ya begini. Ya udah, tungguin aja. Selesai sholat, dibilang, Pak, iya, mana uang saya? Kata beliau, uang apa? Saya tadi taruh uang di sini, saya Jumatan di sini terus hilang. Kata beliau, Ali Zainal Abidin, saya nggak tahu, saya bukan maling, saya nggak menyuri. Kata dia, udahlah, sekarang ngaku aja daripada saya teriak, saya bilang Anda maling, nanti digebukin masyarakat. Kata Ali Zainal Abidin, demi Allah saya nggak ngambil. Kata beliau, udah, daripada rame. Kata beliau, ya udah, yang hilang uangmu berapa? Katanya 5.000 dirham. Baik, siap. Tunggu sebentar di sini, saya pulang, saya ambil di rumah. Diambil uang 5.000 dirham, diberikan kepada si fulan tadi itu. Udah, setelah diambil tuh uang kembali, dibayarkan hutangnya. Setelah bayar hutang kembali ke rumahnya. Pas masuk rumah, si istri mengatakan,
Wahai suamiku, kau tadi ke susu berangkat Jumatan, kau mau bayar hutang, tapi uangmu ketinggalan. Uangmu kau nggak bawa, katanya mau bayar hutang. Kata suami, ya Allah, ini uangnya tadi. Iya, yang disuruh siapin 5.000 dirham, betul, ini uangnya. Beliau nggak terheran-heran dengan uang yang ketinggalan. Beliau terheran-heran kepada orang yang dituduh maling. Itu nggak bela diri, nggak marah, bahkan diberi uang seperti itu. Akhirnya diambil itu uang yang 5.000 dirham, hadirin, diambil, dibawa, dicari rumahnya Ali Zainal Abidin, nggak ada yang tahu. Ditunggu di masjid sampai ada orang lewat. Ketika ada orang lewat ditanya, Mas, Pak, tahu nggak rumahnya orang yang biasa sholat di pojok situ? Kata orang tadi itu, kau nggak tahu rumahnya di mana? Nggak tahu. Kau nggak tahu dia siapa? Nggak tahu. Dia itu Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, zauja Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cucunya Nabi Muhammad. Waduh, berarti yang dituduh bukan orang biasa, orang luar biasa. Kata orang tadi, ya sudah, cepat antarkan saya ke rumahnya. Diantar, hadirin. Ketika diantar, diketok pintu, assalamualaikum, dibuka. Datang beliau Ali Zainal Abidin, dipeluk oleh orang ini dan mengatakan, wahai imam, wahai Ali Zainal Abidin, saya minta maaf betul. Saya gak tahu kalau uang ternyata ketinggalan. Ini sekarang saya kembalikan. Apa kata beliau? Laqad samahtuka wa ana fil masjid. Kau sudah aku maafkan ketika pertama kali menuduh aku menjadi seorang maling. Aku tahu kau salah orang. Bayangin, hadirin, dituduh maling sekali itu langsung dimaafin, hadirin. Ya udah, kata orang tadi itu, kalau memang sudah dimaafin, ini uang 5.000 dirham aku berikan kepadamu sebagai ganti pemberianmu kepadaku yang tadi. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, nahnu qaumun idza nu'ti syai'an ma nasta'idu. Bapak, kami ini kaum kalau sudah uang keluar dari kantong gak balik, udah semua hadiah buat kalian. Hakada, ini akhlak, ini sofa, ini yang namanya bersihnya hati. Coba saya tanya yang hadir, kalau kalian dituduh maling, ada yang begitu? Saya maafkan ketika di masjid, nggak ada. Yang ada balas cacian, hadirin. Bahkan uangnya sudah keluar, wah, ditarik kembali, dituntut pencemaran nama baik. Mana yang dikatakan hati suci itu dari mana? Makanya wali itu sifatnya begitu. Tapi ingat, seorang wali mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Kalau dibuat marah urusan agama, dia akan marah sebagaimana Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi kalau dicaci memaafkan. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yaskut wa la yujawib. Kalau dicaci diem, kalau disakiti dia nerima. Untuk urusan pribadi, urusan agama, gak ada toleransi untuk Nabi. Ada satu orang anak kepala suku, saat itu mencuri, sudah turun hukum potong tangan. Ayahnya bilang begini, datang kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, tolong bilangkan kepada Nabi, jangan potong tangan anak saya karena ketangkap mencuri. Jangan lihat anak saya, lihat saya kepala suku. Kata Sayyidina Umar, saya nggak berani. Nabi kalau sudah urusan agama marah. Akhirnya orang tadi itu ngelobi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, kau orang yang dekat dengan Nabi, kau sahabat Nabi ketika di gua, kau ini orang pertama kali beriman, kau begini, terus tolong syafaat kepada anak saya, jangan dipotong tangannya. Ini anak, jangan lihat anaknya, lihat saya kepala suku. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku gak berani. Nanti kalau sudah marah urusan agama, gak ada satupun yang bisa meredamnya. Datang orang ini kemana? Ke mantunya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ngomong juga begitu. Kata Sayyidina Ali, gak berani, meskipun itu mertua saya gak berani. Terakhir orang ini ngelobi anak kecil, namanya Usama bin Zaid. Dipanggil tuh Usama, Usama,
tolong sampaikan kepada Nabi, bilang jangan potong tangan anak saya. Kenapa? Masih kecil, kasihan, biar saya aja yang dipotong. Biar lihat saya, kedudukan saya sebagai kepala suku di tengah-tengah masyarakat. Anak kecil polos hati datang kepada Nabi, kemudian disampaikan. Tahu gak apa yang terjadi? Fahmarrat wajhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi merah mukanya dan mengatakan, wallahi lau kanat Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jangankan anak kepala suku, anakku Fatimah itu mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Muhammad sallallahu Muhammad. Tegas hadirin. Kalau kita kan enggak. Kalau sudah urusan agama diem, urusan pribadi, masya Allah marahnya luar biasa. Dicaci, marah, pencemaran nama baik, dituntut. Urusan agama diem semuanya. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, itulah para ulama kita, itulah para aulia sofa, hatinya suci hadirin. Bahkan pernah sekali waktu ada seorang dari kalangan para habaib yang dia dicoba oleh santrinya. Kalau tadi yang nyoba masyarakat, ini enggak, yang ngetes santrinya. Pernah terjadi, ada satu orang nelpon kepada Habib ini, ditelepon. Assalamualaikum Habib, salam. Habib besok datang ke rumah saya. Terus saya ngadain tasyakuran mungkin cuma 5-10 orang Habib. Habib yang pimpin. Siap. Kapan? Ba'da maghrib. Marhaba. Datang tuh Ustaz Habib itu datang ke rumah santrinya. Persis ba'da maghrib. Assalamualaikum, salam, dibuka, gak ada orang, gak ada acara, gak ada apa-apa. Ditanya, katanya ada acara. Kata muridnya, maaf Habib, ternyata besok malam, bukan sekarang. Habib salah dengar. Acara yang saya bilang itu bukan malam ini, besok malam. Ya udah, besok malam saya datang lagi. Siap. Besok malam datang lagi hadirin. Ketika datang lagi dibuka, Assalamualaikum, salam. Kapan acaranya? Kata muridnya, bukan sekarang Habib, besoknya lagi. Bukan sekarang, bukan. Habib datang besok lagi. 2 kali hadirin. Udah besoknya datang lagi. Ketika datang lagi ditotok, Assalamualaikum, salam. Ada acara. Kata dia, begini Habib, ternyata saya tes Habib ini termasuk orang yang sabar, suci hatinya. Kata beliau, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah rubah sifatmu yang tidak baik semacam ini. Gak marah hadirin, 3 kali ditipu gak marah. Coba kita hadirin, sekali aja, masya Allah, fasih mencaci kita ini. Ini ustadznya sendiri, gurunya sendiri, masya Allah, dimaafin. Ini yang dikatakan para aulia, sofa usariro, hatinya suci, tidak lain adalah tarbiyah dari para salaf-salaf mereka hingga baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, kalau pengen tahu para aulia apa? Yang ketiga, wal adabi. Para wali itu punya adab seperti adabnya Nabi Muhammad. Zahiran wa batinan, zahir batin akhlaknya sama Nabi persis. Contoh, maaf, wali itu tahu kalau pakai cincin mana yang boleh, mana nggak boleh. Mereka cincin itu sunnahnya kelingking kanan atau jari manis sebelah kanan, makainya satu, mungkin sebelah kiri, kelingking kiri, nggak pas, mungkin kelingking kiri, maaf, jari manis kiri. Nggak ada terus jajaran 1, 2, 3, 4 semuanya cincin. Nunjukkan ini bukan wali, ini dagang cincin ini berarti. Wali itu kukunya nggak ada yang panjang. Kenapa? Karena sunnahnya kuku itu bersih. Kalau kalian lihat orang ahli nebak-nebak, kukunya semuanya pendek kecuali yang pojok, kelingking biasanya. Untuk mancing nih biasa paling enak ini. Ini bukan wali ini. Ini namanya waliyatubillah. Na'udzubillahi min. Ini akhlaknya Rasulullah. Ada wali nggak kerumat, masya Allah, gondrong nggak tahu di sisi, katanya jadab dari mana? Ini orang stres.
Wali itu seperti Nabi, akhlaknya kalaupun yang namanya rambutnya panjang, bainal jummati wal ghafrah. Nabi itu rambutnya panjang, antara telinga sampai ke pundak, kadang sampai telinga, kadang sampai pundak, kadang di antara keduanya. Tapi rapi hadirin. Tapi kalau naudzubillah nggak tahu disisir ngaku wali, bukan wali. Makanya kita harus tahu semua apa yang terjadi kepada Nabi seakan-akan tergambar di orang yang dianggap wali tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba lihat Nabi ini semuanya indah hadirin. Kalau ngomong Nabi, masya Allah, semuanya indah. Akhlaknya zahir, batin, semuanya indah. Sampai dikatakan Nabi itu kalau kita hitung sifatnya yang mulia, nggak cukup kita hitung hadirin. Semua sifat Nabi yang sudah jutaan yang banyak itu terkumpul dengan 3 hal. Apa? Nabi husnus surah, Nabi husnus sirah, dan Nabi husnus sarirah. Nabi itu husnus surah, tampan, zahirnya, perawakannya, masya Allah pas. Gak ada Nabi itu terlalu tinggi, gak pendek juga enggak, gemuk enggak, kekurusan tidak, pas. Bahkan Nabi itu punya sifat manusiawi yang tidak ada di manusia seperti kita. 6 hal yang ada dalam diri Nabi sebagai manusia, tapi nggak ada seperti kita. Coba, kalau saya bilang Nabi itu ganteng, banyak orang ganteng meskipun tidak seganteng Nabi Muhammad. Nabi itu perkasa, gagah, banyak orang perkasa meskipun nggak sama dengan Nabi Muhammad. 6 hal ini yang saya mau sebut ini sifat manusiawi Nabi, cuman gak ada dalam manusia yang lain. 1, Nabi gak punya bayangan. Saya tanya, ada gak manusia gak punya bayangan? Kadang bayangan kita 2 hadirin. Hati-hati kalau 2 itu setan satunya. Nabi itu gak punya bayangan, bahkan disebutkan hikmah dari beliau gak punya bayangan. Apa? Takut kalau sahabat gak sengaja keinjak bayangan Nabi Muhammad, sudah menjadi dosanya sahabat kepada Nabi Muhammad. Baru nginjak bayangan gak sengaja, apalagi menghina Nabi Muhammad. Ini Nabi gak punya bayangan. 1, 2, Nabi gak pernah dihinggapi lalat. Ada gak manusia yang ada di Banjarmasin ini yang gak pernah dihinggapi lalat? Hah? Nabi itu ngelalat gak mau. Kalau kita hadirin bukan cuma lalat, kecoa masuk hadirin. Nabi itu lalat gak hinggap. Ini manusia basyarun laisa kal basyari, manusia cuman gak sama seperti manusia yang lain. Yang ketiga, maaf, ludahnya Nabi menjadi syifa zahir dan batin. Coba lihat yang sering kita dengar di qasidah bagaimana cerita mata Sayyidina Qatadah yang saat itu tertusuk panah, kemudian diludahi oleh Nabi Muhammad, dikembalikan seperti semula. Sampai Qatadah mengatakan, ya Allah, coba tahu yang kena panah dua-duanya ya Rabb. Kenapa? Karena yang satu bekas usapan Nabi Muhammad dengan ludahnya lebih terang daripada satunya. Allahumma Muhammad. Belum lagi menjadi obat kepada secara batin. Ada riwayat, ada seorang wanita di zaman Nabi itu yang badiul kalam, kalau ngomong kasar, gak pernah ngomong itu enak. Pernah sekali waktu datang kepada Nabi pas makan, kata wanita tadi itu, Muhammad, kalau makan tuh jangan sendiri, bagi-bagi tuh. Sahabat marah, ngomong gak enak sama Nabi. Kata Nabi, ya udah, separuhnya kau ambil, separuhnya saya makan. Kata wanita tadi itu, saya gak mau yang cuma separuh ini. Terus, saya mau semuanya, dan saya mau yang sudah kau punya sekarang ini, yang ada di mulut kau keluarin. Sahabat marah hadirin. Tapi Nabi sabar, dikeluarin. Makanan yang sudah kecampur dengan ludah tadi itu ditaruh di talam, diberikan kepada wanita itu. Dimakan oleh wanita itu, dicampur semuanya, masuk dimakan. Masya Allah, ludahnya Nabi Muhammad sekarang bercampur dengan ludahnya. Setelah itu, Masya Allah, gak bisa ngomong kasar, gak bisa berkata-kata dengan yang tidak baik. Seakan-akan tertahan. Apa?
gara-gara ludahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Keempat, kencingnya Nabi Muhammad. Kencingnya Nabi Muhammad dalam riwayat menjadi syifa. Tuh Ummu Aiman pernah sekali waktu dalam riwayat ketika Nabi tengah malam buang air seni, kemudian ditaruh di pojok. Setelah itu gak lama Ummu Aiman bangun, tiba-tiba absanah dalam keadaan haus, nyari air gak dapet. Tuh ada air di pojok, gak tahu kalau air kencingnya Nabi. Diminum aja. Ketika diminum, Masya Allah, selesai. Subuh ketemu Nabi. Kata Nabi, ya Ummu Aiman, ahriki. Ummu Aiman, tolong kau buang itu wadah yang berisi air di belakang. Kata Ummu Aiman, kenapa wahai Nabi? Sudah aku buang itu. Dibuang kemana? Dibuang ke tempat yang tidak akan pernah terlihat oleh manusia. Nabi tahu. Kau minum. Betul wahai Nabi. Apakah Nabi marah kalau minum air kencing? Enggak. Nabi dalam riwayat fadhahika sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Nabi itu ngakak sampai terlihat gigi gerahamnya, menunjukkan tahu bahwasanya yang diminum bukan kencing tapi syifa, obat kepada Ummu Aiman. Setelah tahu diminum, kata Nabi, wallahi ya Ummu Aiman la yaj'anna batnaki abada. Demi Allah wahai Ummu Aiman, perutmu gak bakal pernah lapar sampai kau wafat. Allahumma Muhammad. Saya tanya, ada gak kencing yang jadi obat itu? Coba kencingmu kau minumkan kepada istrimu, besok positif corona hadirin. Gak ada kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang terakhir, yang kelima, apa? Darahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin najis dalam hukum syariat kita, tapi buat Nabi Muhammad adalah tahir, suci, bahkan menjadi syifa, obat kepada umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu adab-adab Nabi dipelajari. Nabi lihat bagaimana kalau menemui tamunya. Dilihat Nabi kalau ngomong bagaimana. Kalau lihat ada orang ngaku wali ngomongnya kasar, dibilang jadab, bukan jadab. Apa? Dipastikan bukan wali. Kenapa? Gak punya adab sebagaimana adab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu 3 hal. Jangan lupa 3 hal. Kalau pengen tahu hakikat wali, pertama, wali itu punya ilmu agama. Kedua, wali itu sofa'us sarirah, hatinya bersih. Yang ketiga, wali punya adab sebagaimana adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mudah-mudahan Allah beri kepada kita keberkahan para aulia, keberkahan orang-orang soleh, keberkahan sahibul haul al-imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Mudah-mudahan kalian dikumpulkan bersama mereka. Mudah-mudahan kita diganding sampai bersanding kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum